Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sedap kopinya, natural dari Java Halu Coffee ID. Aduh, sedap sekali. Kok aduh ya. Harusnya alhamdulillah. Ini saya lagi tertarik soal energi ya. Energi nanti kita bahas beberapa video podcast cerita tentang energi. Nah, yang menarik energinya nih sekarang adalah salah satunya adalah solar cell, mengenerate energi segala macam ya. Kita bisa pasang solar cell di rumah kita, kemudian bisa sebagian dari energinya atau bahkan semuanya energi listrik disediakan oleh solar cell. Ini ada teman saya bahkan malah ini ngeledek saya gini, Pak Budi punya tempat nggak ladang sawah, bukan sawah ya, ladang kebun atau apa 1 hektar. Kalau Pak Budi punya ladang 1 hektar mau ditanamin apa? Apakah padi, kopi atau apa? Saya mikir-mikir itu. Jawabannya dia adalah ditanami solar cell. Jadi kalau 1 hektar solar cell itu sudah bisa menghasilkan energi listrik yang cukup ya, jadi duit. Kalau dulu teknologi solar cell itu belum efisien sehingga untuk satu daerah yang luasnya sekian gitu tadi hasilnya tuh masih listriknya belum seberapa sehingga memang tidak menarik untuk dijadikan penghasil listrik. Sekarang sudah menarik. Nah, problemnya adalah gini, kalau listrik kita dihasilkan oleh tadi solar cell, kalau kita kelebihan, bolehkah kita berikan itu kepada tetangga kita atau kita jualan listrik? Jawabannya adalah tidak boleh. Jadi kita hanya boleh menjual listrik kepada PLN. Karena listrik katanya dimonopoli oleh PLN. Nah, ini saya harus cari dulu ya undang-undang atau peraturannya yang mengatakan bahwa listrik itu dimonopoli oleh PLN. Mulailah kita berbicara tentang listrik ya. Listrik yang dihasilkan oleh teknologi-teknologi baru yang mungkin bisa dihasilkan oleh individu-individu dengan adanya inovasi-inovasi tadi ya. Mungkin dari solar cell, nuklir, laut baik itu mekanik bentuk tidal wave atau arus atau biomassnya, secara bioteknologinya ya, atau dengan ini temperatur ya, perbedaan temperatur. Anyway, listrik yang dihasilkan tadi ya itu tadi ya, tidak boleh Anda berikan kepada tetangga Anda, dijual kepada tetangga, perusahaan lain dan seterusnya karena itu tadi. Nah, ini banyak orang yang ketakutan kemudian karena bagaimana kalau misalnya PLN nggak mau beli atau harganya nggak masuk akal, murahnya luar biasa. Karena ada yang mengatakan bahwa karena PLN sudah oversupply sehingga tidak perlu lagi beli dari Anda gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal peraturannya, saya jadi teringat dengan peraturan telekomunikasi. Ya. Telekomunikasi zaman dulu juga dimonopoli oleh PT Telkom. Sehingga kalau kita narik kabel ya, misalnya narik kabel, kalau saya narik kabel dari rumah saya ke rumah tetangga saya gitu ya, kita kemudian pakai intercom mana? Nggak boleh. Ya, itu jadi kalau udah nyebrang di luar rumah kita gitu, maka dia itu menjadi monopoli PT Telkom. Sehingga dulu menjadi masalah ketika kita bicara tentang voice over IP, ketika internet mulai ada. Nah, berarti kan kita nggak perlu narik kabel lagi ya. Artinya kabelnya tapi bukan kabel telepon ya, kalau fiber optik gitu ya, boleh nggak kita berikan layanan internet plus voice di dalamnya? Nah, baru kita bicara tentang itu ya. Maka ributlah waktu itu VoIP, dan banyak orang yang akhirnya dipenjarakan kalau di Indonesia karena kasus VoIP itu tadi ya. Ya, ada karena masalah bisnisnya segala macam, tapi pada prinsipnya adalah karena monopoli kemudian dilanggar oleh dilanggar oleh banyak orang ini. Nah, saya sampai waktu itu mengatakan bahwa ini kriminalisasi teknologi. Bukan teknologinya Pak Budi gini. Tapi intinya gini ya, masih ingat gak Skype ya? Skype itu kalau di Amerika inovasi VoIP akhirnya menjadikan Skype itu ada inovasi VoIP, Skype jadi diinvestasikan. Jadi kalau kita kalau kita menemukan teknologi kemudian kita berinovasi, kalau di Amerika sana diinvestasikan $18 juta. Kalau di Indonesia 18 hari dibui.
Jadi inovasi di kita itu masih banyak yang terkekang oleh karena hukum tadi ya, aturannya. Specifically karena monopoli itu. Kebayang sih dulu monopoli ini diberikan ya, hak monopoli ini terjadi karena memang agak susah memberikan layanan untuk seluruh Indonesia, sehingga ada insentif monopoli sehingga dia bisa membuatnya menjadi masuk akal ya secara bisnis, sehingga inovasi di dalam perusahaan itu bisa mengembangkan, memberikan layanan baik itu telekomunikasi, listrik atau apapun yang monopoli ini ya tadi, sehingga bisa terjadi demikian. Masalahnya teknologi berkembang, ada inovasi-inovasi sehingga tidak memungkinkan lagi, monopoli itu, sehingga tidak masuk akal lagi ya. Karena menjadi lebih mahal, tidak inovatif ya, dan seterusnya. Memang demikian ya, biasanya kalau monopoli itu cenderungannya itu adalah melihat self-centered, tidak menginginkan inovasi dari luar, tidak ingin kompetitor, sehingga semangat atau drive untuk melakukan inovasi itu rendah ya, biasanya demikian. Nggak hanya di Indonesia, di luar negeri juga demikian gitu. Sehingga aspek kompetisi ya itu memang kalau di Amerika sana sangat ditingkatkan sekali. Nah di Indonesia juga seharusnya demikian. Jadi saya ingin komentar dari Anda sekalian bagaimana menanggapi soal monopoli lagi ya, peraturan undang-undang yang terkait dengan monopoli ini. Kita sudah belajar dari telekomunikasi yang mana sekarang banyak inovasi. Selain kalau Skype kan, bahkan Skype pun sekarang sudah terkapar ya. Mulailah muncul Zoom ini ya, Zoom dan lain sebagainya yang lebih populer saat ini. Bahkan WhatsApp pun kita bisa teleponan ya, pakai WhatsApp, bukan hanya sekedar chatting ya. Kita bisa teleponan dengan WhatsApp, Telegram dan seterusnya. Jadi kalau saya boleh tanya nih sekarang, PT Telkom itu inovasinya apa di dalam telecommunication ya? Kan dia inovasinya apa ya? Dan bahkan menurut saya bisa mengatakan it is a dying company kalau tidak melakukan inovasi ya. Selalu harus melakukan inovasi ya. Kalau enggak, perusahaan itu akan mati ya, dying company. Bahkan sekarang banyak layanan dari PT Telkom yang sudah diinikan oleh Telkomsel ya. Contohnya komunikasi ini tentu saja ya kalau seluler Telkomsel. Tapi IndiHome-nya pun sudah diambil oleh Telkomsel ya. Benar kan ya ini ya? Jadi Telkom punya layanan apa saja sekarang? Nah ini yang jadi pertanyaan ya. Itu kalau di dalam telekomunikasi. Di dunia pelistrikan juga sama. Kalau PLN tidak melakukan inovasi seperti itu sama saja. Contoh kasus yang juga yang sekarang terkapar, PT Pos ya. Kalau Anda ngirim paket pakai apa? JNE, pakai apa lagi? Si cepat atau apa lagi. Nah itulah sebabnya PT Pos terlambat untuk melakukan inovasi. Lengkap dengan berbagai permasalahan internal, teknologi, regulasi dan lain sebagainya ya. Padahal dulu PT Pos itu ada di mana-mana. Setiap kota di seluruh Indonesia tuh titik-titik utamanya tuh yang hebat ya, kantor-kantor pos itu paling strategis di semua kota di Indonesia. Bahkan kalau ada jalan yang baru dibuat minggu lalu, surat itu udah bisa sampai. Demikian hebatnya PT Pos ya. Tapi kenapa bisa kalah dengan JNE, JNT gitu ya? Padahal dunia e-commerce sekarang semua orang kan paket gitu ya. Nah itulah yang kadang-kadang sebagai perusahaan yang besar itu kalau tidak melakukan inovasi, kalah cepat berinovasi, maka pesaing-pesaingnya ini bisa mengambil alih. Pesaing-pesaingnya ini lebih agile, lebih mudah bergerak, lebih mudah membuat perubahan ya daripada perusahaan besar. Perusahaan besar itu kebanyakan mikir, kebanyakan alasan, kebanyakan regulasi, kebanyakan takutnya untuk melakukan inovasi gitu. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke listrik ya, jadi gimana ke depannya? Dugaan saya memang harus ada revolusi tentang peraturan yang terkait dengan pelistrikan tadi, gitu ya. Sehingga inovasi-inovasi tentang energi di Indonesia ini akan lari kencang dan semoga PLN tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pos ya, telekomunikasi gitu ya. Jadi ini titipan pesan dari saya, mungkin ngarang juga Pak Budi ngarang gitu ya. But I've seen it in my lifetime gitu ya. So innovation is very 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 important. Demikianlah ya. Saya mau ngopi dulu. Ngopi juga sangat penting bagi saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kopi juga banyak inovasi loh. Ini gelas ini juga inovasi nih. Gelasnya namanya aromatik, gasnya dari Kotekanya Mas Pujo. Aromanya itu stay di dalam gelas ini ya. Jadi ini kalau kita kan kalau minum itu ya, kalau makanan dan minuman itu bukan hanya sekedar rasa ya. Aroma juga ya, baunya
kalau makanan tuh selain itu juga kelihatannya gitu. Jadi kalau ini kelihatannya tidak kayak kopi, orang bilang malas buat kopi ya. Rasanya kayak kopi, baunya bukan kayak kopi ini. Nah ini semuanya dengan gelas ini dicakup itu. Inovasi dalam kopi. Oh yang penting sehat semuanya ya. Assalamualaikum.